Komunitas Voice Over Announcer Indonesia. Nisan-nisan berukuran unik tertata rapi. Sebagian nisan tak lagi utuh dan tertumpuk begitu saja. Hanya rumput-rumput hijau menyelimuti nisan milik Raja Kesultanan Aceh itu. Dari luar pekarangan, sebuah tulisan menyebutkan Komplek Makam Putro Ijo, atau dalam bahasa Indonesia Putri Hijau. Dari dalam pekarangan makam, sebuah monumen menyebutkan Makam Putro Ijo merupakan sebuah komplek pemakaman yang diperkirakan merupakan peristirahan terakhir seorang putri sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Putri tersebut dinamakan Putro Ijo dikarenakan kecantikan dan keindahan yang terkenal hingga ke pelosok negeri, mulai dari Aceh, Malaka, hingga Pulau Jawa. Selain makam Putro Ijo, juga terdapat makam lainnya, anggota-anggota keluargaan Kesultanan Aceh Darussalam. Makam ini telah direposisi batu-batu nisannya pada tahun 2013 setelah rusak berat akibat gempa dan tsunami pada tahun 2004 lalu. Namun, siapakah Putri Hijau tersebut? Benarkah apa yang dikatakan orang bahwa Putro Ijo masih kerap muncul? Kisah Putri Hijau sendiri hingga kini belum memiliki catatan sejarah yang pasti. Terdapat banyak versi berkembang di tengah masyarakat. Kisah Putri Hijau lebih populer dibicarakan di kalangan masyarakat Sumatera Utara atau Karo. Pasalnya, di sana terdapat sebuah prasasti peninggalan yang kerap dipercayai memiliki ikatan sejarah kuat dengan Putri Hijau, yaitu Meriam Puntung. Dikisahkan dalam legenda hikayat Putri Hijau, Meriam Puntung atau Meriam Buntung dalam bahasa Karo adalah penjelmaan dari adik Putri Hijau dari Kerajaan Haru yang memerintah sekitar tahun 1594. Meriam Puntung ini berada di kompleks Istana Maimun Medan dan kerap diziarahi warga. Dikutip dari beberapa sumber, dikisahkan suatu hari pada masa itu, Putri Hijau mendapatkan pinangan dari Sultan Aceh. Tetapi pinangan itu ditolak sehingga membuat Raja Aceh betul-betul marah hingga memutuskan untuk menyerang Kerajaan Haru. Lalu Sultan Aceh mengirimkan Panglima Gocah Pahlawan untuk menyerang Kerajaan Haru. Tapi karena bentengnya sangat kokoh, pasukan Aceh gagal menembusnya. Menyadari jumlah pasukannya makin menyusut setelah banyak yang terbunuh, Panglima-Panglima Perang Aceh memiliki siasat baru. Mereka menyuruh prajuritnya menaburi uang emas ke arah prajurit benteng yang bertahan di balik pintu gerbang. Suasana menjadi tidak terkendali karena para penjaga benteng itu berebutan uang emas dan meninggalkan posnya. Ketika mereka tengah sibuk memunguti uang emas, tentara Aceh menerobos masuk dan mudah menguasai benteng. Pertahanan terakhir yang dimiliki adalah Meriam Puntung. Tapi karena ditembaki terus-menerus, meriam ini pun menjadi panas, meledak, terlontar, dan terputus dua. Sementara sang Putri Hijau dibawa oleh kakaknya yang berubah menjadi ular besar ke atas punggungnya dan menyelamatkan diri melalui sebuah terusan memasuki Sungai Deli dan langsung ke Selat Malaka. Hingga sekarang, kedua kakak beradik ini
dipercaya menghuni sebuah negeri dasar laut di sekitar Pulau Berhala. Ada versi lain menyebutkan bahwa Putri Hijau sempat tertangkap. Dia ditawan dan dimasukkan ke dalam sebuah peti kaca yang diangkut ke dalam kapal untuk dibawa ke Aceh. Ketika kapal di ujung Jambu Ai Aceh Utara, Putri Hijau memohon diadakan satu upacara untuknya sebelum peti diturunkan dari kapal. Atas permintaannya, dia diberikan berkarung-karung beras dan beribu-ribu telur. Tetapi setelah beberapa saat upacara dimulai, tiba-tiba berhembus angin yang maha dahsyat, disusul gelombang tinggi dan ganas. Dari dalam laut muncul jelmaan saudaranya, ular besar. Lalu Putri Hijau dilarikan ke dalam laut dan mereka bersemayam di perairan Pulau Berhala. Namun, para ahli memberikan pendapat yang berbeda. Menurut para ahli, mengisahkan dalam rangka perebutan kekuasaan, terutama di perairan Selat Malaka. Pada saat itu, semua orang ingin merebut kawasan Selat Malaka karena dianggap sebagai kawasan strategis jalur masuk lalu lintas internasional. Ketika mereka ingin berebut itu, setiap orang menunjukkan kekuasaannya. Di sana ada Portugis, Belanda, dan Aceh. Pada saat itu, Aceh menunjukkan kekuatan besar. Salah satunya juga ingin memperebutkan seorang putri dari kerajaan lain. Pada saat itu, ada 3 kawasan Aceh yang paling besar. Ada kawasan Inti, daerah Taluk, dan daerah Fazar. Daerah Taluk adalah daerah-daerah yang ditaklukkan kemudian, sehingga kekuasaannya besar dan luas dan berlanjut sampai dengan pemerintahan raja-raja berikutnya. Sampai pada saat kerajaan Aceh melemah, banyak daerah-daerah lain melepaskan diri, tapi kemudian masih ada kekuatan-kekuatan Aceh. Salah satu caranya dengan menjalin hubungan perkawinan. Ada orang yang menikah dengan putri Aceh dan juga orang Aceh menikah dengan putri di luar Aceh. Merujuk pada silsilah keturunan Raja Aceh seperti dalam buku Tarikh Aceh dan Nusantara halaman 576. Disebutkan Putri Hijau adalah anak dari Raja Putri yang menikah dengan Sultan Mansur Shah bin S. Ahmad Perak. Keturunan Sultan Alauddin Riayat Shah atau Saidin Mukamil. Beliau memiliki 6 orang anak, Maharaja Diraja, Raja Putri, Putri Diraja Indra Ratnawangsa, Mahmud Shah, Raja Husain Shah, dan Merah Upah. Salah satu di antaranya adalah putri dari Raja Putri, yaitu Putri Hijau. Kemudian menikah dengan Raja Umar S. Abdul Jalil Johor yang kemudian melahirkan keturunan Raja Hashim. Para ahli lebih yakin yang dimaksud dengan Putri Hijau seperti legenda yang berkembang hari ini adalah Putri Hijau yang dimaksud dalam silsilah ini. Para ahli juga mengatakan silsilah tersebut masih berhubungan dengan Sultan Iskandar Muda karena Putri Hijau adalah anak dari Raja Putri, sementara Sultan Iskandar Muda adalah anak dari Putri Diraja Indra Ratnawangsa. Dengan demikian, Raja Putri dan Putri Diraja Indra Ratnawangsa adalah adik kakak, sementara Putri Hijau dan Sultan Iskandar Muda adalah sepupu. Kendati demikian, para ahli tidak menepis bahwa cerita tentang Putri Hijau memiliki banyak versi. Hal itu biasa dalam sejarah. Ketika ada sejarah yang dianggap memiliki kekuatan batin, maka orang menganggapnya sebagai semacam legenda. Hal ini bisa digali dan untuk melihat tentang kebenaran legenda dalam sejarah atau dalam sastra sejarah harus sangat berhati-hati. Karena ini
bisa memisahkan antara fakta dengan mitos yang berkembang. Namun demikian, cerita ini sangat penting. Sebuah sejarah menjadi besar karena juga ada legenda. Para ahli melihat sejarah tentang Putri Hijau adalah sebuah fakta sejarah. Namun, memang belum ada bukti secara sains. Maka dari itu, beberapa ahli sejarah di Aceh saat ini sedang menggali, termasuk menelusuri jejak-jejak perjuangan Putri Hijau, apakah di Aceh ataupun di Sumatera Utara. Kalau di Aceh, khususnya di Kampung Pandi ada makam Putri Hijau, dan di Lamuri di kawasan Bukit Lamre, Aceh Besar, ada kolam Putri Hijau. Para ahli meyakini hal ini adalah sejarah fakta, bukan legenda, namun harus ditelusuri dengan berbagai sumber yang ada. Ahli sejarah lain menyebutkan kisah tentang Putri Hijau belum memiliki dokumen autentik. Kisah ini hanya ada dalam cerita hikayat atau legenda. Ia menceritakan, berdasarkan hasil bacaan dan temuan selama ini, tidak ada makam yang menyebutkan Putri Hijau seperti yang tertera di Kampung Pandi saat ini. Makam di sana sudah ada dari abad ke-16, sedangkan penamaan komplek makam tersebut dengan Putro Ijo baru muncul sekitar tahun 1970 sampai 1980.